Selanjutnya kita akan lanjutkan untuk diskusi panel yang kedua. Nah, dalam diskusi panel yang kedua ini, temanya adalah menciptakan kota cerdas yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Dan ini akan disampaikan oleh narasumber di bidangnya tentu saja. Akan dipandu juga untuk sesi yang kedua ini, yang memandu adalah Bapak Didi Kaspi Kasim. Beliau adalah Editor-in-Chief dari National Geographic Indonesia dan telah mengunjungi banyak daerah di Indonesia sehingga bisa merasakan perkembangan upaya pemerintah dalam membentuk kota cerdas yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan tadi. Kalau begitu langsung saja kita akan mengundang bersama-sama moderator untuk sesi talk show kedua pada pagi hari ini. Kami persilahkan yang terhormat Bapak Didi Kaspi Kasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Dalam sesi yang kedua ini izinkan saya untuk ikut memandu diskusi dengan tema membangun kota cerdas yang kolaboratif, adaptif, dan berkelanjutan. Mungkin dari sisi saya ingin mengambil satu pilar dari kota cerdas, yaitu smart environment, lingkungan ya. Artinya kalau kita berbicara lingkungan, saya pikir ini adalah ruh dari setiap nyawa, dari setiap transformasi. Bagaimana kita mengawal perubahan, saya pikir kita harus punya satu nyawa, yaitu yang saya pikir itu adalah lingkungan. Bagaimana kita bisa beradaptasi, berkolaborasi dengan berorientasikan perbaikan lingkungan. Karena hari ini umat manusia kita belum punya pilihan planet lain. Jadi bagaimana kita hidup hari ini dan bagaimana kita mengubah tatanan kehidupan kita hari ini akan sangat berpengaruh kepada lanskap dan apa yang bisa diberikan oleh planet ini bagi kehidupan masa depan. Nah, saya pikir kota cerdas itu adalah salah satu metode, salah satu cara kita bertransformasi, salah satu cara kita mengakselerasi bagaimana kita bisa mendampingi perubahan-perubahan tersebut. Baik perubahan perilaku, pembuatan kebijakan-kebijakan yang mendukung, sehingga kita bisa menuju Indonesia yang lebih baik dan planet ini yang lebih baik untuk di masa depan. Hari ini saya akan menemani narasumber saya hari ini adalah Ibu Laksmi Dewanti MA, selaku Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, untuk berbincang-bincang tentang sudut pandang dari Kementerian Lingkungan Hidup, bagaimana kita bisa mensinergikan antara lingkungan, teknologi, dan kemudian kehidupan yang lebih baik di masa depan. Untuk itu saya persilakan Ibu Laksmi untuk bisa bersama saya di atas. Mari Ibu. Selamat pagi Ibu, terima kasih sudah hadir menemani bincang-bincang di sesi kedua ini yang saya pikir bincang-bincang yang harusnya ada ya Bu, terkait dengan perbicaraan teknologi, transformasi, orientasi lingkungan ya Bu ya. Ini menurut saya juga salah satu yang harusnya juga kita masukkan dalam diskusi perubahan. Apalagi kita punya target besar ya Bu, 2060 untuk bisa berkontribusi menyeimbangkan keadaan planet ini. Baik, mungkin sebelumnya saya akan memberikan waktu untuk Ibu ada paparan sedikit ya Bu. Nah, saya pikir Bapak Ibu sekalian di sini juga boleh dulu mendengar apa sudut pandang dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan program keterlibatan di Kota Cerdas untuk masa depan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Didi, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jawaban salamnya nggak terdengar tapi mudah-mudahan semangat ya. Saya mohon waktu, ada beberapa slide untuk memberikan konteks karena tadi pembukaannya sebetulnya sudah sangat to the point bahwa
aspek lingkungan, komponen lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada program atau pada konteks smart city. Karena kalau kita cerdas, kalau kotanya juga cerdas, maka tentu saja semua aspek kehidupannya menjadi pertimbangan. Salah satunya adalah lingkungan hidup. Kalau boleh, saya mendekatinya dengan agenda perubahan iklim. Kenapa? Karena saat ini meskipun kita tahu kita sedang menghadapi triple crisis, kerennya gitu kalau di bahasa global. Triple crisis, ada 3 krisis utama. Yang pertama krisis pencemaran lingkungan, yang kedua krisis kerusakan keanekaragaman hayati, dan yang ketiga krisis perubahan iklim. Boleh dibantu kalau ada paparannya, saya ada paparan beberapa, mungkin secara cepat saja. Kota cerdas, adaptif, perubahan iklim. Tadi kata-kata adaptif itu menjadi penting gitu ya. Kita beradaptasi kepada ekosistem, kita beradaptasi kepada alam, dan kita beradaptasi kepada kondisi-kondisi yang sedang berubah. Dan perubahan iklim merupakan salah satu tantangannya. Intergovernmental Panel on Climate Change, jadi forum para ahli di bidang perubahan iklim mengeluarkan dokumen assessment reportnya yang ke-6, jadi AR6 kita bilang, yang mengatakan atau yang menggarisbawahi pentingnya isu perkotaan dalam konteks pengendalian perubahan iklim. Mungkin di sini bisa dilihat salah satu dari statement yang ada di dalam AR6 tersebut. Lebih lanjut lagi di dalam dokumen tersebut dipaparkan bagaimana sebetulnya keterkaitan ketahanan, kerentanan dan ketahanan berbagai macam ekosistem dan berbagai macam tipologi, jadi ada urban, ada rural dan sebagainya. Ini adalah assessment yang diberikan oleh IPCC terhadap konteks perkotaan. Dan tantangannya sangat banyak sekali. Jadi tidak hanya kita bicara mengenai infrastruktur, kita tidak hanya bicara tentang keanekaragaman hayati, tapi di perkotaan kita punya banyak sekali tantangannya. Beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah mungkin sebulan atau beberapa minggu yang lalu, ada berita, ada isu bahwa air di Jakarta, air tanah di Jakarta tercemar oleh bakteri coli. Kenapa? Karena begitu rapatnya di Jakarta sehingga jarak antara septic tank dengan sumur air gitu ya, pompa airnya itu terlalu dekat, kurang dari 10 meter. Jadi kalau rumahnya saja mungkin hanya beberapa meter persegi, jadi dekat sekali, kemudian ada rembesan dan sebagainya. Itu merupakan salah satu permasalahan yang kita hadapi sekarang. Indonesia dalam konteks agenda pengendalian perubahan iklim, kita sudah mulai komitmen sejak tahun 94 mulai meratifikasi framework atau kerangka kerja konvensi pengendalian perubahan iklim. Dan terus menerus sehingga kita memperbaharuinya terutama sejak 2015 setelah ada persetujuan Paris yang mewajibkan negara berkembang seperti Indonesia menurunkan emisi gas rumah kacanya dan meningkatkan ketahanan iklim. Agenda dan target ketahanan iklim khususnya yang terkait dengan smart city ada tercermin dalam dokumen Nationally Determined Contribution. Ada 3 ketahanan yang akan kita bangun di perkotaan dan di pedesaan. Ketahanan ekonomi, ketahanan lanskap, ketahanan sosial dan livelihood, ini menjadi 3 ketahanan penting. Dan konteks smart cities atau juga nanti kalau kita ada smart village gitu ya, karena harusnya ada rural dan ada urban secara seimbang, kita akan mengadopsi dan akan memasukkan agenda-agenda adaptasi seperti ini. Selain menurunkan emisi gas rumah kaca, upaya-upaya kita juga meningkatkan ketahanan terhadap berbagai macam dampak-dampak negatif perubahan iklim. Ini hanya salah satu contoh pendekatan yang bisa kita lakukan untuk kota adaptif pengendalian perubahan iklim atau kota adaptif perubahan iklim. Semua sektor bisa kita internalisasikan atau mainstreaming atau arus utamakan aspek-aspek ketahanan iklim. Dan beberapa program yang menjadi inisiasi atau intervensi pemerintah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu program Kota Bersih Adipura, dan sekarang kita juga punya program di daerah pedesaan dan di perkotaan yang kita sebut program Kampung Iklim atau Climate Friendly Village. Ini tidak hanya di desa, tapi di kampung-kampung, di RT-RT juga sudah banyak. Kita sudah punya hampir 4.100 lokasi, di Jakarta juga banyak, di Sunter dan sebagainya, di beberapa kota kabupaten,
dan kita akan atau target dari Presiden Joko Widodo adalah 20.000 lokasi kampung iklim. Kenapa kita mulai dengan kampung iklim? Karena kampung iklim ini menyentuh gerakan masyarakat. Secara konsisten melakukan upaya-upaya adaptasi perubahan iklim dan juga mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan ini salah satu contoh bahwa konsep smart city tidak hanya bisa didekati dengan infrastruktur yang membutuhkan banyak investasi, tapi juga melalui gerakan-gerakan kemasyarakatan yang merupakan atau yang menggugah mereka untuk melakukan berbagai macam inisiatif baik, inisiatif positif, inisiatif yang ramah lingkungan, inisiatif yang beradaptasi kepada perubahan iklim dengan aktivitas kesehariannya. Mudah-mudahan ini menjadi kontribusi dalam diskusi kita dan saya berharap dari forum ini kita semua bisa lebih bergandeng tangan bahu-membahu membangun kota yang lebih cerdas, kota yang lebih ramah lingkungan, kota yang berkelanjutan. Demikian, terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari level tapak ke atas, dari atas ke bawah itu ketemu di tengah gitu ya Bu ya. Bagaimana kita bisa menyentuh urban dan ruralnya gitu kan. Jadi apalagi kita menghadapi situasi di mana kita harus beradaptasi sama apa yang sudah terjadi di masa lalu dan kemudian kita harus berkolaborasi menghadapi masa depannya. Ini akan menjadi apa ya Bu ya, sikap kita nanti di COP berikutnya Bu di Dubai ya Bu ya. Apakah ini nanti apakah ini juga menjadi bagian dari dokumen yang sudah disubmit ke sana Bu ya? Apa sih Bu sebetulnya pesan yang ingin disampaikan oleh KLH di forum internasional itu? Komitmen apa yang ingin sebetulnya disampaikan oleh KLH di dalam diskusi-diskusi itu Bu? Baik, terima kasih. Kalau cerita COP 28, mungkin saya mulainya COP 27 ya, yang baru selesai tanggal 20 November lalu di Sharm el-Sheikh, Egypt atau Mesir, di mana beberapa keputusan pentingnya itu menyangkut pada agenda adaptasi termasuk di perkotaan dan di pedesaan. Global Adaptations Goal sudah ada, jadi GGA, Global Goal on Adaptation, dan juga agenda-agenda penting tentang adaptasi. Pada COP27 yang lalu, Indonesia mensubmit dokumen Adaptation Communication. Jadi kita sudah menyampaikan dokumen dan mengkomunikasikan rencana-rencana adaptasi kita. Dan juga di Sharm el-Sheikh kemarin diputuskan mekanisme pembiayaan untuk loss and damage. Loss and damage itu kerusakan dan kehilangan. Jadi kalau kita sudah berupaya menurunkan emisi gas rumah kaca, kita sudah berupaya beradaptasi, tapi kita masih mengalami kerusakan dan kehilangan, contohnya pulau-pulau kecil karena kenaikan suhu permukaan bumi, maka muka air lautnya naik, maka dia akan tergenang yang tadinya tidak tergenang, dan itu menjadi permanen, jadi ada kerusakan dan kehilangan. Nanti negara-negara yang mengalami hal itu bisa dapat kompensasi. Tapi saya bicaranya nanti karena baru disepakatin dan baru akan. Ya, Bu. Iya. Yang pasti adalah sudah ada kerangkanya dan sudah ada mekanismenya. Di tahun depan di COP 28 salah satu agenda dari Uni Arab Emirates sebagai presidensi COP 28 juga meletakkan adaptasi. Dan menariknya Uni Emirat Arab mengadopsi casework yang dicontohkan oleh Indonesia melalui G20 yang lalu. Mungkin Bapak Ibu membaca berita melihat bahwa para pemimpin G20 bersama-sama diajak Pak Presiden Joko Widodo untuk menanam mangrove di Suwung yang akan menjadi salah satu pusat rehabilitasi mangrove. Dan pendekatan itu juga diadopsi oleh Uni Arab Emirat dan sudah bekerja sama bilateral dengan Indonesia untuk menjadikan mangrove sebagai salah satu upaya intervensi dan adaptasi bagi kehidupan, tidak hanya di perkotaan tapi juga di pedesaan, dan ini menjadi salah satu agenda penting di COP 28. Jadi Indonesia akan datang ke sana tidak hanya membawa dokumen posisi tapi juga membawa contoh kerja, karena kita sudah punya banyak keberhasilan. Tidak hanya mangrove, lahan gambut juga, Proklim, program kampung iklim, kota bersih dan sebagainya. Ini akan menjadi modal Indonesia untuk terus memimpin agenda-agenda, terutama agenda perubahan iklim.
Jadi Proklim ini bentuk kontinuitas dari COP27 ya Bu ya? Kira-kira Ya, sejak dari 2012 malah kalau maaf, Proklim. tapi Ya. kan kemudian jadi inisiatif global gitu Betul, kan Bu ya? iya. Boleh dibilang mungkin dunia terinspirasi sama program ini Bu, Kampung Mestinya Iklim gitu. Bu. Jadi inisiatif Kampung Iklim ini kan juga saya pikir sangat menarik ya Bu ya, karena di kita membutuhkan pendampingan level tapak ya Bu ya. Proklim ini kan sebetulnya bagian dari bagaimana kita bisa beradaptasi dan berkolaborasi yang penting kan Bu. Lalu kemudian yang paling penting dari program seperti Proklim ini kan keterlibatan Bu. Nah keterlibatan orang kampung, level desa gitu ya. Pasti akan Ibu menemui banyak kendala, lalu kemudian sebetulnya sampai ini bisa berjalan sekian tahun ya Bu, apa yang telah dilakukan oleh kementerian terkait dengan meningkatkan keterlibatan ini Bu? Ini rahasia kunci suksesnya apa sih Bu? Ya, kalau kita di agenda perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk perubahan iklim, ada yang kita sebut pendekatan pentahelix. Mungkin sekarang udah lebih dari penta gitu ya. Di mana seluruh unsur pemangku kepentingan selalu dilibatkan sejak perencanaan sampai dengan implementasi. Agenda perubahan iklim global itu baru mengadopsi keikutsertaan secara menyeluruh itu sejak persetujuan Paris, jadi baru 2015. Sebelumnya agenda-agenda perubahan iklim itu kuncinya hanya pemerintah. Regulasi. Regulasi, kemudian intervensi pemerintah. Tapi sejak persetujuan Paris 2015 digarisbawahi pentingnya non-party stakeholders atau pemangku kepentingan di luar pemerintah pusat. Bahkan dulu pemerintah daerah tidak banyak dirangkul oleh agenda perubahan iklim. Jadi sekarang kita sudah masuk ke sana. Kalau disebut tantangan, sebetulnya tantangannya banyaknya positif. Justru saya merasa nggak enak karena kalau datang ke masyarakat bekalnya nggak banyak gitu. Karena yang dibutuhkan itu lebih banyak dari yang bisa kita berikan. Jadi yang dilakukan adalah pertama sebetulnya kami datang dan mendengar, itu yang menjadi penting. Mendengar, memahami kebutuhan dan kemudian mendesain program sesuai dengan kebutuhan dan kita bukanya menunya lengkap. Jadi istilahnya kalau Betawi lu mau gue ada gitu ya ceritanya. Palu gada Bu, palu iya, gada. palu gada. Jadi Proklim membuka menu yang lengkap di mana masing-masing kampung itu bisa memilih apa yang menjadi kebutuhan. Kalau dia merasa ada tantangan air, maka kita bisa membantu membuat embung-embung air misalnya atau melakukan fasilitasi untuk bagaimana memanen air hujan bisa menjadi air baku minum. Ada juga yang kemudian masalahnya adalah sampah. Kemudian kita masuk dengan program bank sampah, circular economy. Lalu kemudian ada yang masalahnya ketahanan pangan. Kita bantu dengan pendekatan-pendekatan. Dan KLHK tidak datang sendirian. Kami merangkul perindustrian, kami merangkul pertanian, merangkul semuanya termasuk ESDM karena kebutuhan di masyarakat itu beragam. Dan kami juga memfasilitasi agar bisa terrekognisi. Maka seluruh program Kampung Iklim kami daftarkan ke dalam sistem registri nasional di mana setiap kampung bisa memastikan dan mengetahui berapa kontribusi mereka terhadap perubahan iklim. Berapa emisi yang diturunkan, berapa kegiatan adaptasi dan kemudian mereka bisa mendapatkan surat apresiasi. Bahkan sudah beberapa tahun terakhir, 6 tahun terakhir kita melakukan penilaian dan memberikan award kepada kampung-kampung yang terbaik melakukan agenda-agenda program Kampung Iklim. Jadi tapi tantangan ke depan masih banyak karena kita masih perlu melinkage dengan misalnya kalau dia kemudian membuat kompos lalu komposnya berlebih tidak dimanfaatkan sendiri bisa dimanfaatkan dijual kemana. Tanaman organiknya juga gitu. Jadi kita memang perlu banyak bisa misalnya merangkul finance institution atau kelembagaan keuangan dan bisnis untuk sama-sama membangun kota, membangun mulai dari sebenarnya konsepnya membangun mulai dari pinggir ya, dari kampung, dari perdesaan sehingga kemudian di perkotaan. Mungkin itu tantangannya. Iya. Jadi mungkin selama ini kita bisa mengenal kalau misalnya kita bicara perubahan iklim, ketika kita melakukan sesuatu terhadap perubahan iklim tidak
tidak mengisi piring nasi saya hari ini gitu ya. Tapi dengan program ini kita bisa membuktikan ya Bu ya, sebetulnya ketika kita mengubah perilaku terhadap iklim, dampaknya itu bisa kita rasakan langsung dengan hasil panen yang lebih baik, lingkungan. Ketika lingkungan baik, artinya potensi pendapatan juga akan membesar. Gitu. Jadi ada sosialisasi itu ya Bu yang dilakukan, bukan sosialisasi tentang suhu bumi yang memanas, karena konteksnya terlalu jauh gitu ya, tapi lebih ke soal menjawab kebutuhan berarti ya Bu ya. Oke, baik. Jadi itu memang salah satu kebutuhan transformasi kita hari ini adalah bagaimana mendekatkan persoalan global menjadi jawaban di lokal gitu ya Bu. Betul, kalau di kita jargonnya adalah think globally, act locally. Betul. Jadi konsep smart city itu mungkin konsep global, tapi pada saat implementasi kita berpijak pada kearifan lokalnya. Betul. Itu saya pikir itu sangat tajam berorientasikan solusi hari ini gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan kita bisa segera mendapatkan manfaatnya lebih luas lagi di masa depan. Nah, lalu kalau misalnya kita bicara kota cerdas ya Bu, pasti kan ada beberapa program juga yang diselenggarakan oleh KLH. Misalnya saya pernah baca soal SIDIK Bu, Sistem Informasi Data Kerentanan. Nah, elaborasi sedikit dong Bu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di sini tentang SIDIK ini ya, bagaimana peran integrasi Bu, integrasi data tadi, solusi berbasiskan data gitu ya. Nah SIDIK ini dari KLH ini sebenarnya orientasinya gimana Bu, masa depannya buat masa depannya? Ya. Jadi SIDIK ini adalah sistem informasi kerentanan. Jadi kita melakukan pemetaan seluruh wilayah Indonesia terhadap tingkat kerentanannya, terutama dikaitkan dengan dampak-dampak negatif perubahan iklim. Selain SIDIK, di KLHK kita juga punya pemetaan lainnya. Jadi misalnya pemetaan tentang daya dukung dan daya tampung. Nah ini yang kemudian semua di overlay untuk bisa memberikan informasi terutama kepada pengambil kebijakan dan perencana. Bagaimana harus merencanakan daerahnya. Kalau daerahnya itu tingkat kerentannya berapa, daya dukungnya bagaimana, daya tampungnya bagaimana. Selain tentu saja peta spasial tematik lain dari berbagai macam sektor ya. Intinya sebetulnya karena kita harus membangun berbasis sains dan data, jadi based on real evidence supaya tidak salah pengambilan keputusannya, maka SIDIK ini disiapkan untuk bisa dimanfaatkan oleh semua pemangku kepentingan, perencana, kemudian planner, pengambil keputusan agar bisa paham lokasinya. Karena kalau kita bicara perlindungan dan pengendalian perubahan iklim dalam konteks pembangunan, maka pembangunan itu harus bisa menjawab site spesifik dan juga time spesifik. Kalau dulu misalnya site spesifik jelas dia berada di mana, bagaimana karakteristik ekosistemnya, time spesifiknya juga beda. Kalau dulu zaman generasi mana dengan generasi sekarang kan pendekatannya berbeda. Jadi kita selalu melakukan upaya-upaya tersebut sehingga kita bisa tahu persis where we are. Selain itu KLHK juga mengembangkan berbagai macam informasi lain yang bisa diakses. Misalnya kalau daerah Bapak Ibu rentan terhadap kebakaran hutan, kita punya Sipongi. Sipongi ini menginformasikan setiap hari secara real time di mana terjadi hotspot misalnya. Calon atau titik api yang mungkin saja menjadi cikal bakal kebakaran hutan. Kemudian KLHK juga punya terutama teman-teman atau Bapak Ibu yang lokasinya ada lahan gambut. Kita sudah ada sistem informasi pemantauan tingkat atau tinggi muka air gambut. Karena gambut itu kalau airnya turun, kering, dia akan mudah terbakar. Jadi harus di-rewetting. Ini juga kalau untuk KLHK, contohnya yang Simatak tadi untuk tinggi muka air lahan gambut, begitulah air gambutnya itu turun di bawah level yang diharapkan, kita lalu melakukan teknologi modifikasi cuaca atau TMC atau hujan buatan. Bekerja sama dengan BRIN, jadi di waktu-waktu tertentu di daerah kering supaya tidak terjadi kekeringan dan kebakaran hutan, kita kemudian bekerja sama membuat teknologi modifikasi cuaca. Dalam 1 tahun kami melakukan teknologi modifikasi cuaca beberapa kali di beberapa tempat gitu ya. Jadi data-data itulah yang kemudian membuat kita bisa menjadi lebih responsif karena itu bisa membuat early warning system kepada kita. Kapan hujan akan datang terlalu banyak,
kapan hujan tidak akan datang gitu ya. Bagaimana nanti ke depannya, proyeksi ke depannya lahan-lahan kita. Nah, itu yang menjadi modal utama dan sidik itu diperuntukkan untuk keperluan-keperluan seperti itu. Iya, jadi harusnya ketika kita mengambil kebijakan di daerah, mestinya kita sudah punya mitigasinya kan Bu ya. Dari data yang disediakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, artinya kita sudah bisa melihat memprediksi. Jadi bukan lagi bersiap-siap akan menghadapi bencana, tapi sebelum peristiwa alam itu datang, kita sudah bisa memprediksi sebetulnya. Jadi ini sangat-sangat berguna untuk terbentuknya kebijakan-kebijakan ya Bu ya, kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada lingkungan tentunya. Nah mungkin kalau buat saya mungkin bukan hanya sekadar ini ya Bu ya, peristiwa ataupun bencana gitu ya, tapi di situ kan menyimpan begitu banyak potensi sebetulnya. Potensi energi dan potensi macam-macam. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, saya juga ini ya, jadi kagum ternyata banyak sekali implementasi teknologi kepada inisiatif-inisiatif lingkungan hari ini gitu. Jadi alangkah indahnya kalau di pertemuan-pertemuan seperti ini, inisiatif Kota Cerdas itu bukan hanya sekadar fokus di teknologinya, tapi bagaimana teknologi bisa mengakselerasi perbaikan lingkungan gitu. Mungkin dari sisi ini dulu sebelum saya nanya ke pertanyaan terakhir nih Bu, saya ingin membuka ke forum. Kalau memang misalnya Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan Bapak yang ada di sebelah sana. Mungkin teman-teman panitia boleh bantu disediakan mic buat Bapak yang di meja tengah sini. Bapak boleh disebutkan nama dan asal daerahnya ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya tadi disebut beberapa kali oleh moderator dan Ibu. Nama saya Sidik Bu. Dari pemerintah Kota Depok, saya selaku asisten perekonomian dan pembangunan. Kebetulan di Kota Depok pun juga saya sebagai ketua harian tim Proklim tadi yang disampaikan, dan ada beberapa program yang memang sudah kami lakukan, terutama di tahun 2023 pun juga kami sudah menganggarkan untuk kegiatan ini disandingkan dengan kegiatan namanya Kampung Caraka Bu. Jadi cerdas menangani berbagai macam permasalahan. Alhamdulillah di Kota Depok itu ada satu sensor EQMS yang sudah terpasang Bu sejak tahun 2018 kalau nggak salah. Waktu itu saya masih sebagai Kepala Diskominfo, saya sudah menyampaikan sebaiknya penempatannya itu adalah di tempat yang paling krusial. Namun ternyata ditempatkannya di tempat yang paling nyaman Bu. Sehingga kalau dibuka dari sistemnya di KLHK mungkin ya Kota Depok baik terus udaranya. Namun kalau kita buka di weather.com, ternyata Kota Depok hari ini masih unhealthy Bu. Indeksnya 161. Bulan lalu 169, bulan sebelumnya 151. Nah maksud saya bisakah dari KLHK itu menambah lagi Bu unit EQMS ini supaya kami memiliki profil yang betul-betul representatif, dan ini bisa menjadi suatu kebijakan bagi kami untuk melakukan perbaikan kaitannya dengan masalah lingkungan. Ya, karena kemarin pun juga tadi juga Pak Semi juga sudah bicara masalah data driven policy. Ya, kami juga untuk masalah lingkungan juga pengennya seperti itu. Artinya sensor nanti EQMS yang akan dipasang ini akan menjadi sebagai data inisialisasi permasalahan dulu. Baru setelah itu baru kami akan melakukan penanganan terhadap sumber-sumber dari kualitas udara yang di Kota Depok ini. Saya pikir ini juga akan mengalami yang sama di kota-kota yang lain. Jadi saya sekedar saran saja supaya ini lebih diperbanyak lagi Bu, penambahan sensor ini supaya pusat itu memiliki dashboard yang memang secara independen gitu. Saya tidak perlu ngebuka lagi punya asing Bu, punya weather.com. Ya, konon itu dipasang di salah satu kelurahan, kami sudah sedang melacak belum ketemu nih di mana titiknya gitu. Tapi itu dijadikan sebagai titik paling krusial.
ya, dan dengan indeks yang memang sangat-sangat detail sekali gitu. Nah, yang kedua adalah saya juga sudah pernah bicara juga dengan pihak penyedia itu, Bu, supaya sekarang itu kan EQMS sudah IP based, Bu, ya. Nah, kami berharap ini kita diberikan IP address supaya ini bisa diintegrasikan ke dalam data center kami, sehingga kami bisa menampilkan kualitas udara yang ada di Kota Depok, termasuk juga IP address untuk yang sensor-sensor lain yang ada di sekitarnya sebagai referensi bagi kami. Ya. Itu dari saya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi integrasi data, lalu kemudian penempatan, karena semakin rapat sensor semakin valid ya Pak ya, gitu. Jadi boleh ditanggapi sedikit aja Bu? Ya, boleh. AQMS itu Air Quality Monitoring System, Bapak Ibu semuanya. Yang suka ada di Gambir tuh ada nih Ya. cuaca hari ini apa Betul. kadar polusi. Betul, memang jumlahnya masih sedikit sekali dibanding dengan luasan Indonesia. Ini belum lagi kita bicara nanti Water Quality Monitoring System yang kita baru install di beberapa sungai besar dari ratusan sungai yang dipunyai oleh Indonesia. Dan karena ini isunya kemudian bukan hanya teknologi tapi juga pendanaan. Karena kalau kita bicara kan sekarang kewenangannya sudah di-sharing gitu ya. Jadi memang tidak hanya pemerintah pusat yang menyediakan tapi juga bisa berbagai macam pihak. Untuk bisa menanggapi hal ini atau bisa mengatasi kondisi yang ada sekarang ini, KLHK bekerja sama juga dengan pusat-pusat yang ada di bawah BMKG. Karena BMKG juga melakukan pemantauan di beberapa stasiun-stasiunnya. Jadi itu diintegrasikan dan sekarang akan dibikin platform yang lebih luas lagi di mana AQMS yang milik pemerintah daerah, termasuk BMKG dan juga AQMS yang diinstal oleh dunia usaha karena mereka juga biasanya punya untuk mengukur air quality untuk workernya, untuk tenaga kerjanya di wilayah misalnya di kawasan industri. Nah ini nanti akan dijadikan satu. Tapi saya akan catat dan nanti akan saya sampaikan kepada dirjen terkait untuk ditambah atau dicarikan jalan bagaimana bisa kolaborasinya. Kalau untuk tadi yang IP base dan sebagainya ini agak teknis, nanti mungkin bisa langsung kepada AQMS mana yang mau, karena AQMS-nya kalau yang dari KLH mungkin lebih mudah. Tapi kalau yang BMKG kita harus bicara dengan BMKG atau yang punya yang lain. Tapi terima kasih Pak Sidik, ini kayaknya mesti bayar intellectual property right namanya dipakai. Terima kasih Kota Depok karena program proklimnya juga cukup membanggakan. Terima kasih. Jadi ada PR satu dari Kota Depok ya Bu. Baik, karena waktunya sudah habis Ibu, mungkin senang sekali hari ini paling tidak ada satu titik yang bisa menjadi inisiatif selanjutnya setelah dari sini. Mudah-mudahan ada solusi yang bisa lebih baik dan mudah-mudahan bisa diduplikasi ke daerah-daerah lain dan kita bisa mengakselerasi perbaikan-perbaikan teknologi untuk lingkungan kita juga. Baik Ibu, untuk menutup saya cuma minta satu quote aja dari Ibu kepada audiens hari ini tentang apa yang diharapkan oleh KLH terkait dengan kolaborasi, adaptasi, dan berkelanjutan. Silakan Ibu. Ya sebetulnya menjadi cerdas itu adalah harapan kita semuanya. Cerdas dalam berpikir, cerdas dalam mengenali lingkungannya, cerdas dalam memilih teknologinya, dan cerdas dalam berkolaborasi. Itu yang kita pentingkan untuk bisa mewujudkan smart city atau kota cerdas atau kampung cerdas atau desa cerdas yang kita harapkan. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Ibu, terima kasih semuanya sudah memberikan kami waktu untuk berbincang-bincang. Selesai sudah diskusi kedua kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa membawa banyak solusi-solusi yang mengakselerasi solusi-solusi masa depan terkait dengan kota cerdas dan kemudian kita bisa punya orientasi yang lebih baik lagi, lebih besar lagi porsinya kepada lingkungan. Saya Didi Kasim, terima kasih Ibu sudah menemani diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi Kasbi Kasim sudah memberikan atau memandu sesi talk show kita pada pagi hari ini. Ya, sesi talk show yang kedua. Betul, kita berfoto bersama terlebih dahulu. Silakan mengambil posisi. Kita akan hitung 3, 2, 1.
sekali lagi. Baik, terima kasih Pak Didi, terima kasih kepada moderator dan narasumber di sesi kedua ini. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu.